Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Putri Salsabila Sanusi dengan NIM A11 2022 14825. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya untuk proyek responsi dari BK. Di sini saya mengambil dataset dari PIMA Indian Diabetes. Jadi dataset PIMA Indian Diabetes ini adalah dataset kesehatan dari Indian PIMA yang memiliki status penyakit diabetes. Jadi dataset ini memiliki 8 fitur dan satu target. Yang satu targetnya itu bernama outcome yang bernilai 0 atau 1. Untuk langkah yang pertama itu untuk exploratory data analysis atau EDA. Di sini saya mengimport library menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Pyplot, dan juga Seaborn. Setelah itu saya mengimport datasetnya. Di sini datasetnya menggunakan diabetes.ccv dan saya menampilkan 5 data teratas. Di sini ada 8 fitur yaitu pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan juga age. Dan yang targetnya ini adalah outcome. Lanjut, untuk informasi dari dataset, di sini saya menggunakan data.info. Jadi data.info ini dia menampilkan tipe datanya. Tipe datanya di sini semuanya numerik. Di sini ada integer dan juga ada yang float. Setelah itu saya mengecek untuk statistik data menggunakan data.describe. Di sini dapat dilihat untuk nilai minimum dan maksimumnya. Di sini nilai minimumnya ada 0, dan di sini nilai maksimumnya ada 17, 199, dan lain-lainnya. Setelah itu lanjut, saya menambahkan code distribusi variabel target. Jadi di sini untuk mengecek distribusi dari variabel targetnya tadi, outcome, di sini variabel 0 dan juga 1, dan dapat dilihat bahwa terjadi ketidakseimbangan atau imbalance data pada dataset ini. Dan kemudian ini adalah distribusi data untuk semua fitur kecuali outcome menggunakan histogram. Di sini ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, ada diabetes pedigree function, ada age. Selanjutnya di sini itu untuk hubungan antar fitur. Jadi ini hubungan antar fitur di sini itu sebuah korelasi menggunakan heat map, dan di sini dibacanya dari kiri atas menuju kanan bawah yang kuning ini, dan outcome. Dan di sini saya menambahkan code untuk mencari data dengan fitur yang paling berkorelasi dengan fitur targetnya outcome. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa glucose itu merupakan fitur yang memiliki nilai korelasi yang tertinggi. Selanjutnya, ini saya mengidentifikasi missing value. Di sini mengidentifikasi missing value. Pada data.describe tadi kan ditemukan bahwa ada nilai yang 0. Jadi di sini saya mengambil glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI. Di sini mengganti semua data yang bernilai 0 itu menjadi none. Dan none di sini nanti ketika dijumlahkan itu data.isNull dan di sum itu akan menghasilkan missing value sebesar ini. Jadi blood pressure memiliki missing value 35, glucose memiliki missing value 5, skin thickness memiliki missing value 227, insulin memiliki missing value 374, BMI memiliki missing value sebanyak 11. Selanjutnya di sini untuk identifikasi dari outlier, di sini menggunakan numerical underscore calls underscore for underscore outlier. Di sini memasukkan fitur-fitur apa saja yang akan dicek outliernya, dan di sini terdapat box plot dari outlier tersebut, dan outlier yang di sini ini yang bernilai digambarkan dengan simbol 0 ini itu termasuk dengan outlier, dan ini terdapat outliernya. Setelah itu insight dari EDA tadi, jadi untuk distribusi variabel target sesuai dengan visualisasi tersebut,
telah didapatkan hasil bahwa dataset ini tidak seimbang dengan hasil jumlah target bernilai 0 yang lebih banyak dibandingkan target bernilai 1. Kemudian untuk fitur dominan, berdasarkan matrik korelasi sebelumnya, fitur glukos memiliki fitur yang paling dominan dan memiliki korelasi yang positif. Jadi, jika nilainya naik, nilai matriks, maksudnya nilai dari glukosnya naik itu, maka hasil dari outcome-nya itu akan ikut naik juga karena berkorelasi positif. Selanjutnya untuk missing value, nilai 0 tadi yang ketika dicek di data.describe, dia itu termasuk ke dalam none atau missing value karena nilai pada fitur tersebut itu tidak realistis. Maka ketika akan dilakukan analisis statistik, nilai 0 akan dihitung sebagai nilai sebenarnya. Dan kemudian untuk karakteristik data, dataset ini memiliki tipe data numerik yang berarti pemilihan model untuk data numerik dapat menggunakan decision tree, random forest, KNN, dan juga SVM. Karena model ini menangani data numerik dengan performa yang lebih baik dan stabil, maka digunakan beberapa model tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam pre-processing data. Untuk pre-processing data yang pertama ini untuk menangani missing value. Ini menggunakan imputasi dengan nilai rata-rata atau mean. Dan di sini memasukkan semua kolomnya atau fiturnya, ada glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan di sini dilakukan untuk imputasinya dan hasilnya adalah 0. Kemudian lanjut, ini karena tadi kan ada outlier, di sini ditangani dulu outliernya menggunakan metode capping, capping IQR di sini. Ini dia hasilnya. Kemudian lanjut, itu memisahkan data menggunakan train test split. Di sini dipisahkan antara X dan Y-nya. Nanti dihasilkan ada X-train, X-test, Y-train, dan juga Y-test dengan data testingnya sejumlah 20%, datanya 80%. Kemudian lanjut ini melakukan scaling data numerik. Jadi sebelum dilakukan modeling, di sini dilakukan dulu scaling data atau normalisasi data dengan standar deviasi 0 sampai dengan 1. Dan ini X-train setelah scaling, dan ini adalah X-test setelah scaling. Kemudian modeling, jadi karena dataset ini kan memiliki tipe data yang numerik, maka model machine learning yang digunakan yaitu ada KNN, random forest, dan logistic regression. Dataset ini memiliki klasifikasi biner dengan nilai representasi nilai 0 dan juga 1 yang mengartikan seseorang itu mengidap penyakit diabetes atau tidak. Kemudian untuk model yang pertama, ini adalah model KNN. Di sini memasukkan K-Burst classifier-nya. Dan untuk pelatihan datanya menggunakan Y_pred_KNN dan didapatkan hasil evaluasi sebesar 71,42% untuk akurasinya. Kemudian ini adalah convolution matrixnya. Kemudian lanjut untuk random forest. Di sini mendapatkan akurasi skornya sebesar 75%, yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini adalah convolution matrix dari random forest. Dan selanjutnya ada model dari logistic regression. Di sini didapatkan hasil akurasi sebesar 75,32%. Dan ketika saya bandingkan ketiga model tadi, maka dihasilkan bahwa model logistic regression dia lebih tinggi dibandingkan dengan random forest dan juga KNN. Karena tadi logistic regression mendapatkan hasil 75,32%. Jadi berdasarkan hasil evaluasi ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa model logistic regression dapat melakukan pemodelan yang baik pada dataset ini. Langkah pre-processing yang dilakukan menjadi salah satu alasan mengapa model ini dapat mendapatkan hasil yang terbaik, seperti contohnya pada normalisasi data. Jika tadi tidak dilakukan normalisasi data, maka fitur dengan rentang nilai yang besar tidak proporsional dalam proses pemodelannya. Kemudian lanjut untuk optimasi model. Optimasi model dilakukan. Optimasi model ini dilakukan
Menggunakan resampling. Hal ini karena saat cek distribusi target tadi terdapat imbalance data atau ketidakseimbangan data, maka optimasi yang dilakukan itu menggunakan undersampling. Kemudian ketika dilakukan kembali, itu mendapatkan hasil akurasi sebesar 72%. Dan ini adalah hasil dari confusion matrix setelah undersampling. Dan kemudian setelah melakukan komparasi sebelum dan juga sesudah undersampling, hasil dari logistic regression tadi, logistic regression yang original atau yang sebelum undersampling, dia itu lebih besar dibandingkan dengan setelah undersampling. Namun, walaupun hasil optimasi undersampling tersebut tidak meningkatkan performa model akurasi, yang malah menurun menjadi 72,1% setelah undersampling. Pada kasus ini, performa recall pada kelas minoritas menjadi meningkat, yaitu sebesar 64% menjadi 75%. Dalam kasus medis, hal ini berarti model dapat mendeteksi data individu yang menderita diabetes dengan meminimalkan false negatif. Pada model sebelum dilakukan resampling, model kemungkinan bias pada kelas mayoritas yang berarti model akan berkinerja buruk dalam mendeteksi kelas minoritas, dan model setelah resampling itu dapat model setelah resampling dapat mengurangi tingkat bias untuk menghasilkan model yang tidak seimbang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.